Nah, contohnya ada pernah namanya Yanes dan Yambres. Mereka itu menentang Musa. Jadi saudara, orang ini yang suka diajar tapi tidak mengenal kebenaran itu, mereka suka menentang Musa. Apa maksudnya? Menentang pemimpin. Musa itu pemimpin, Musa itu gembala. Jadi jemaat umat Tuhan yang benar-benar hidup di dalam kebenaran atau benar-benar hidup dalam pertobatan sebenarnya nggak suka melawan. Kalau ada jemaat suka melawan, itu kelompok Yanes dan Yambres, yaitu menentang Musa dan mereka juga menentang kebenaran. Ya, jadi hal ini pemimpinnya ada dalam kebenaran. Nah, ada orang-orang walaupun setia ibadah tapi suka nentang. Pernah lihat gak sih Bapak Ibu Saudara, orang suka beribadah tapi ketika firman menegur kesalahannya marah. Itu saudara, kita ngertilah itu golongan Yanes dan Yambres. Mereka dikatakan ya akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Saudara, di kitab perjanjian lama perbuatan itu ditekankan perlu. Di kitab perjanjian baru perbuatan juga perlu. Yang membedakan adalah dalam perjanjian lama kalau mereka berbuat baik baru selamat. Tapi di perjanjian baru kita telah ditebus Kristus dari segala pelanggaran kita. Lalu kita diminta wajib hidup dalam pertobatan. Kita telah menerima kasih karunia, kita telah diberikan tiket keselamatan, lalu kita diminta menjaga keselamatan itu, ya, mempertahankan keselamatan itu dengan cara apa? Hidup dalam pertobatan. Jadi kalau ada orang tidak hidup di dalam pertobatan berarti sama seperti orang sudah dibelikan tiket untuk nonton bola, tapi tiba-tiba di tengah jalan tiketnya dia buang, lalu dia nggak bisa nonton bolanya. Bukan karena dia tidak pernah punya tiket itu, tapi karena dia tidak menghargai. Dan orang yang suka beribadah tetapi ternyata perilakunya tidak mencerminkan orang yang bertobat, jauhilah mereka itu. Maksud saya bukan karena orang beribadah tapi ada kesalahan langsung kita jauhi, bukan saudara. Yang sudah dikatakan sampai di tingkat dijauhi ini adalah orang yang tidak mengakui dia salah. Adalah orang yang tidak mengakui bahwa dia berdosa. Orang yang tidak mengakui kebenaran itu benar. Jadi mereka walaupun berbuat dosa tetapi merasa benar. Karena mereka menentang kebenaran. Makanya dikatakan bobrok. Akalnya bobrok, pikirannya udah bobrok. Karena apa saudaraku? Ya mereka memang adalah orang-orang yang tidak mau bertobat pada akhirnya. Makanya dikatakan yang begini dijauhi.